Yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu tentang perjalanan Portugis Spanyol hingga sampai ke Indonesia. Perjalanan bangsa Eropa yang pertama kali akan kami sampaikan yaitu Spanyol. Tokoh pertama yang ikut penjelajahan ini yaitu Christopher Columbus. Christopher Columbus diperintahkan Ratu Isabella untuk melalui jalur barat. Jalur yang dilaluinya yaitu melewati samudra yang sangat ganas yaitu Samudra Atlantik. Perjalanan demi perjalanan, tibalah mereka di Amerika, tepatnya di San Salvador dan Kepulauan Haiti. Nah, Christopher menyangka dia sudah sampai di India yang dimaksud. Makanya masyarakat di Amerika tersebut disebut sebagai bangsa India. Karena merasa sudah puas, Christopher pun pulang ke negaranya untuk melapor ke Ratu Isabella bahwa dia telah menemukan bangsa India yang dimaksud. Setelah diteliti, ternyata itu bukan bangsa India yang dimaksud, melainkan benua Amerika. Sejak saat itu, Christopher disebut sebagai penemu benua Amerika. Perjalanan pun dilanjuti oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan mengambil jalur yang mirip seperti Christopher Columbus. Setelah terus berlayar, Magellan beserta rombongan mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan Columbus. Di tempat ini terdapat selat agak sempit yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Melalui selat inilah rombongan Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik dengan lautan yang relatif tenang. Setelah sekitar 3 bulan, rombongan Magellan berlayar. Akhirnya pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magellan kemudian melanjutkan perjalanannya dan pada April 1521 sampailah mereka di Filipina. Di sini Magellan tewas terbunuh karena terjadinya pemberontakan oleh rakyat setempat. Perjalanan pun dilanjut lagi oleh Sebastian Elcano. Sebastian Elcano terus berlayar ke arah selatan dan pada tahun 1521 mereka sampai di Kepulauan Maluku. Penjajahan pun dilakukan lagi oleh bangsa Portugis melalui rute timur. Tokoh pertama yang mengikuti penjajahan ini yaitu Bartolomé Dias. Bartolomé Dias melakukan pelayaran hingga Australia karena sangat ombak besar dan terpaksa Barto mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Perjalanan pun dilanjutkan lagi oleh Vasco da Gama. Perjalanan demi perjalanan, pada tahun 1498 rombongan Vasco da Gama sampai di Calicut dan juga gua di pantai barat India. Di gua ini mereka berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng-benteng. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukanlah daerah penghasilan perempah. Mereka mendengar bahwa Malaka lah ternyata penghasilan perempah itu. Oleh karena itu disiapkanlah ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Dengan amal langkah Afonso berangkat ke Malaka dan pada tahun 1511 armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki kepulauan Nusantara yang disebut sebagai Tanah Hindia. Selanjutnya perjalanan pun dilanjutkan lagi oleh Francisco Serrao. Francisco Serrao mendarat di Maluku hingga berjumpa dengan bangsa Portugis yang sedang berada di sana juga pada saat itu. Maka terjadilah perang dan adu domba antara Portugis dan Spanyol. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya pertempuran yang terjadi di antara negara Spanyol dan Portugis di Kepulauan Maluku. Sebelum saya memasuki bab pertamanya, saya akan menjelaskannya itu satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama ada bangsa Portugis di Maluku. Portugis ini sama saja dengan Portugal. Nah, bangsa Portugis ini sebelum datang atau berlabuh ke Kepulauan Maluku, ternyata bangsa Portugis ternyata sudah berada di wilayah Malaka pada tahun 1509 Masehi. Di Malaka itu, bangsa Portugis sudah menguasai wilayah tersebut dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Hal tersebut disebabkan karena Malaka adalah pelabuhan transit para pedagang. Wilayah strategi tersebut menjadikan kesempatan emas untuk bangsa Portugis dalam mengangkut kekayaan dari memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, karena adanya rasa kurang puas dalam menguasai suatu wilayah itu, bangsa Portugis kemudian pindah untuk mencari wilayah baru dengan mencari daerah yang memiliki penghasilan atau yang menghasilkan rempah-rempah yang melimpah. Maka pada tahun 1512 Portugis tiba di Kepulauan Maluku. Mereka pergi ke Maluku dikarenakan mereka mendengar ada kabar bahwa Maluku itu merupakan penghasil rempah-rempah dengan kualitas yang terbaik. Bangsa Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate yang kebetulan sedang bersitenggang dengan kerajaan Tidore. Bersitenggang itu maksudnya mereka sedang bermusuhan. Lalu
Portugis pun memanfaatkan situasi tersebut dengan cara memilih kerajaan Ternate untuk dijadikan sebagai sekutu atau kawan mereka. Kemudian Portugis langsung menjalankan misi 3G mereka, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, dengan meminta izin untuk mendirikan benteng pertahanan sebagai simbol bahwa wilayah Ternate di Kepulauan Maluku tersebut merupakan atau termasuk dalam wilayah kekuasaan mereka. Yang kedua, kita masuk dalam bangsa Spanyol datang, maka konflik pun terjadi. Bangsa Spanyol tiba juga di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Sebastian Delcano pada tahun 1521 dan disambut baik dan ramah oleh kerajaan Tidore yang merupakan musuh dari kerajaan Ternate yang tadi. Kemudian kerajaan Tidore itu menjadikan pihak Spanyol untuk menjadi sekutunya. Upaya kerajaan Tidore dalam menjadikan Spanyol sebagai sekutunya tersebut itu ada tujuan tertentunya, yaitu untuk membantu kerajaan mereka ini terlepas dari kekuasaan Portugis, yang karena mereka merasa seperti mereka itu dikekang, dan memanfaatkan bangsa Spanyol itu untuk menyerang Portugis tersebut. Dan kemudian itu ternyata dengan datangnya bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku merupakan suatu ancaman atau bahaya besar bagi monopoli perdagangan rempah-rempah yang sudah dilakukan oleh pihak Portugis tadi di bagian wilayah kekuasaan mereka, dan tentunya juga menjadi ancaman atau pertanda buruk bagi wilayah kekuasaan yang sudah mereka tandai tadi. Setelah itu, pihak Portugis barulah menyadari bahwa ternyata pihak mereka itu harus memperkuat atau memperketat lagi posisi di wilayah kekuasaan mereka yang kaya akan rempah-rempah tersebut. Kemudian setelah saya jelaskan tadi, nah disinilah baru terjadi ada yang namanya konflik sosial yang di dalamnya itu terjadi antara dua wilayah atau dua kelompok yang berisikan kerajaan Ternate dengan Portugis sebagai sekutu atau teman sekawannya, dan tentunya lawan mereka yang tak mau kalah yaitu kerajaan Tidore dengan Spanyol sebagai kawan pendampingnya. Pertempuran tersebut itu berlangsung secara sengit dan dahsyat. Kebijakan ekonomi Portugis. Kebijakan oleh pemerintah Portugis yakni menerapkan monopoli perdagangan Portugis di daerah Sunda, Kelapa, dan Maluku pada tahun 1511 melalui Alfonso de Albuquerque. Namun, monopoli ini gagal karena Portugis kekurangan kapal untuk mengangkut rempah-rempah dan komoditi lainnya. Selain itu, kegagalan Portugis dalam memonopoli perdagangan di Maluku dikarenakan banyak pegawai-pegawai dari pihak Portugis yang melakukan korupsi dan menimbun diri hasil panen dari pihak petani. Kegagalan pihak Portugis juga disebabkan oleh hancurnya armada kapal Portugis di Jawa akibat perang di Malaka pada tahun 1511. Selain itu, dengan kembali aktifnya perdagangan Asia menyebabkan sistem monopoli Portugis menjadi tidak efektif. Namun, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan armada yang terdiri dari 3 kapal layar yang dipimpin oleh Antonio de Abreu. Namun, salah satu armada kapal tersebut tenggelam di perairan Madura yang tujuan utama atas pengiriman armada Portugis itu untuk membangun monopoli perdagangan cengkeh. Setibanya di Pulau Maluku, kapal Portugis disambut baik oleh Sultan Abilais.
kemudian membuat perjanjian kepada pihak Portugis tentang membuat benteng di Ternate dengan imbalan Sultan Ternate akan menyediakan cengkeh bagi Portugis. Kemudian, bangsa Portugis dalam menguasai monopoli disebabkan adanya korupsi dan kalahnya armada Portugis dari Malaka. Selain itu, juga disebabkan dengan adanya pembunuhan Sultan Khairun pada tahun 1537 sampai 1570 yang menyebabkan Sultan Ba'abullah yang merupakan anak dari Sultan Khairun mengadakan perlawanan terhadap Portugis dengan mengepung basis kekuatan Portugis dan mengepung benteng pertahanan Portugis selama 5 tahun. Kebijakan ekonomi bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang di Indonesia pada tahun 1580. Raja Spanyol Philip II memerintahkan Gubernur Jenderal Spanyol yang ada di Manila untuk ekspedisi di wilayah Ternate. Kedatangan Spanyol di Ternate berhasil untuk membujuk kerajaan Ternate untuk menandatangani perjanjian yang mengharuskan Ternate mengakui kekuasaan dan memberikan hak monopoli cengkeh bagi Spanyol. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Spanyol di Indonesia adalah mengenai kebijakan barter yang dilaksanakan di Pulau Jawa. Kebijakan ini dilakukan karena pihak Spanyol sulit untuk mendapatkan pengaruh di Maluku maupun di Ternate karena adanya campur tangan dari pihak VOC. Barter yang digunakan oleh Spanyol adalah dengan menukar kebutuhan sehari-hari seperti beras, jagung, dan gandum serta kain, kemudian ditukarkan dengan rempah-rempah. Saya akan menjelaskan tentang respon penduduk Indonesia terhadap kedatangan bangsa Portugis Spanyol. Awalnya, bangsa Indonesia menerima kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dengan baik. Namun, setelah mengetahui bahwa Portugis dan Spanyol telah menanamkan kekuasaan di kawasan Malaka dan Maluku, bangsa Indonesia mulai melakukan perlawanan, yang diantaranya yaitu 1. Perlawanan Kesultanan Ternate. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Khairun dan Sultan Ba'abullah. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1575. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Maluku tidak suka dengan kedatangan pedagang Portugis yang ingin menguasai rempah-rempah. 2. Perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan ini terjadi akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak, Raden Patah, mengirim pasukannya di bawah Pati Unus untuk membantu menyerang Portugis di Malaka. Pati Unus melancarkan serangannya pada tahun 1512 sampai 1513. Tetapi serangan ini belum berhasil. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fatahillah, tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dan yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan ini diakibatkan Portugis mengirimkan pasukannya untuk menundukkan Aceh. Namun, usaha ini pun mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai 1639, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Proses berakhirnya penjajahan Spanyol di Indonesia. Menjelang akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugis sama-sama berambisi menguasai wilayah lain di dunia. Untuk menjaga kerukunan di antara keduanya, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494 yang membagi wilayah luar Eropa menjadi dua bagian. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sementara bagian barat dikuasai Spanyol. Bangsa Spanyol pun memulai penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah menuju ke arah barat. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Setelah itu, Spanyol kembali mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Fernando de Magalhães
atau Ferdinand Magellan yang akhirnya tiba di Filipina pada April 1521. Namun karena Magellan terbunuh di Filipina, ekspedisi dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Elcano yang mengarahkan kapalnya ke selatan. Pada 1521 pula, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano untuk pertama kalinya datang ke Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku disambut baik oleh kerajaan Tidore yang tengah bermusuhan dengan Portugis yang lebih dulu bersekutu dengan Ternate. Sebaliknya, Portugis menganggap kehadiran Spanyol sebagai ancaman bagi monopoli perdagangannya. Selain itu, Portugis menuduh Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas karena Maluku telah menjadi wilayah kekuasaannya. Namun, Spanyol memutuskan untuk memantapkan klaim dan bersikeras bahwa wilayah Maluku bagian dari kekuasaannya. Oleh karena itu, persaingan di antara keduanya pun terjadi dan peperangan tidak dapat dihindarkan lagi. Pertempuran antara Spanyol dan Portugis berakhir setelah diadakan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Lewat perjanjian ini, Portugis tetap melaksanakan aktivitas perdagangan di Maluku, sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan perkuasaannya di Filipina. Dengan begitu, penjajahan Spanyol di Indonesia telah gagal sebelum dimulai. Portugis merupakan negara pertama yang berhasil masuk dan menjajah Indonesia. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu. Hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis meluas ke berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Pada tahun 1602, datang pasukan Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis. Hingga akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir. Itulah proses berakhirnya penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia.